Selamat pagi Bu. Di video kali ini kami akan membahas dampak positif dan negatif masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Indri Marlina Simatupang. Saya Duela Wanti. Kami dari kelas 12 MIPA 4. Sebelum kami menjelaskan dampak-dampak positif maupun negatif dari masa Orde Baru, di sini saya akan membahas pengertian masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 sehingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini lahir juga beberapa kebijakan. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalanan negara Indonesia, mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru? Ayo kita simak. Selanjutnya saya akan bahas dampak positif dalam bidang politik. 1. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. 2. Dilakukan pelaburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Yang kedua, saya akan membahas dampak negatif dalam bidang politik. Yang pertama, terbentuk pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatir, dan sentralis. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemerintahan, Presiden melalui MPR Soeharto selalu terpilih. Yang ketiga, kebijakan politik teramat birokratis dan tidak demokratis dan cenderung KKN. Selanjutnya di sini saya akan membahas yaitu dampak positif dalam bidang ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Yang kedua, penurunan angka kemiskinan. Yang ketiga, harga 9 bahan kebutuhan pokok atau sembako dan BBM yang murah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak negatif dalam bidang ekonomi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Yang kedua, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN. Yang ketiga, pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Dampak positif dan negatif di bidang pers yaitu kebebasan pers termasuk hak berbicara, mengeluarkan pendapat, opini, dan kreasi dibenggung, diatur, dan amat dibatasi oleh pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak positif dalam bidang hukum. Ya, ada 2. Yang pertama yaitu semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua yaitu menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Kemudian dampak negatif dalam bidang hukum ada 2 juga. Yang pertama yaitu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang kedua, masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang terakhir adalah dampak positif di bidang lainnya, yaitu 1. Menurunnya angka kematian bayi. Yang kedua, adanya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu sampai di tingkat desa atau RT. Dampak negatif dalam bidang lainnya yaitu 1. Pemilihan umum yang kurang demokratis. 2. Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemerintahan Orde Baru, dirasakan penghormatan dan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan. Yang ketiga, pengisian jabatan ketua umum partai politik harus
mendapat persetujuan dari presiden. Yang keempat, presiden memilih sumber daya keuangan yang sangat besar. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu adalah masa pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung cukup lama telah memberikan beberapa kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti terjaganya keamanan dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan radikal hampir tidak ada dan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan yang diakui oleh dunia internasional. Selain dampak positif tersebut, ternyata juga membawa dampak negatif, seperti tidak berjalannya demokrasi dan cenderung tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam antar masyarakat. Sekian.